Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Pratama Mustari, mahasiswa Husni dengan NIM 2010 020 Pro Sistem Informasi Fakultas Teknik mata kuliah Perencanaan Strategi. Saya akan menjelaskan perencanaan strategi sistem informasi, studi transportasi digital, penyusunan dokumen roadmap atau IT pada PT Retail Digital Nusantara. Saya akan menjelaskan presentasikan yang saya buat. Satu, pendahuluan dan profil organisasi. Di sini menyelesaikan visi bisnis dengan strategi sistem dan teknologi informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Di sini latar belakang dan tentang strategis, yaitu masalah saat ini as and is, yaitu PT Retail Digital Nusantara mengalami kendala operasional sistem SI atau IT yang masih terfragmentasi atau siloed system, yaitu data penjualan dan stok gudang belum berintegrasi secara real time. Proses bisnis manual memperlambat pengambilan keputusan manajerial. 3, kurangnya core atau SI atau IT yang jelas menyebabkan investasi teknologi tidak terarah. Di sini tujuan mini proyeknya atau bisa disebut TUBI, menyusun dokumen perencanaan strategi SI atau komprehensif menggunakan metodologi instruktur, melakukan analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal, memetakan portfolio aplikasi masa depan Word atau PowerPoint, menyusun roadmap implementasi teknologi dan penyelesaian strategi bisnis. Selanjutnya, metodologi analisis lingkungan PSSI. Ya, di sini terdiri dari 3, yaitu analisis pastel, value chain analysis, dan audit infrastruktur SI dan IT. Jadi di sini analisis pastel itu mengevaluasi sektor internal, makro, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan yang mempengaruhi regulasi increments dan adopsi pembayaran digital. Kalau value chain analysis, petakan rantai nilai bisnis dari logistik masuk, operasi toko, logistik, keluar pemasaran, sehingga layanan purna untuk menemukan gap efisiensi. Dan yang ketiga, audit infrastruktur SI atau IT, menilai kondisi existing perangkat keras, jaringan, keamanan cyber, dan tingkat kompetensi SDM TI organisasi secara menyeluruh. Next, selanjutnya di sini menjelaskan matriks analisis SWOT, yaitu ada beberapa kategori. Ada 3, yaitu strengths atau opportunities, weakness atau traits. Yang ketiga, strategi. Jadi di sini faktor internal dari strength yaitu brand image, retail yang kuat, komitmen manajemen tinggi yang digitalis, dan kalau faktor eksternal, pertumbuhan pasar ekonomi Indonesia, ketersediaan teknologi cloud, hemat biaya. Kalau sedangkan kategori weakness, infrastruktur IT lagi belum efisien. Faktor eksternalnya kerentanan serangan cyber security threats, yaitu kategori yang ketiga itu strategi SI. Di sini faktor internalnya strategi SO mengembangkan platform mesin integrasi untuk memperluas jangkauan pasar. Faktor internalnya yaitu strategis WT, yaitu modernisasi sistem keamanan data dan pelatihan kapabilitas SDM digital. Di sini selanjutnya evaluasi kematangan tata kelola SI. Di sini ada beberapa 4 tata kelola, yaitu tata kelola strategis, integrasi aplikasi, keamanan, dan cyber infrastruktur. Di sini tersebut ada 4, ada level 4 manage. Kalau integrasi aplikasi ada level 3, keamanan cyber ada level 3, defense, dan infrastruktur ada level 4 manage. Selanjutnya, penyelesaian strategi IT atau balance sosmed. Di sini berperspektif keuangan pelanggan, yaitu finansial mengurangi biaya personal IT hingga 20% melalui kombinasi server dan otomatis rantai posok. Pelanggan mengerti customer score, yaitu dalam kurung CSAT, dengan pengalaman belanja lancar.
Perspektif selanjutnya, internal dan pembelajaran. Proses bisnis menerapkan sistem ERP dan CRM terintegrasi untuk mempercepat proses full metal order pertumbuhan dan SDM, meningkatkan integritas digital karyawan melalui sertifikasi dan pelatihan teknologi berkala. Next, pemataan portfolio aplikasi dengan masa depan. Ada beberapa 4, yaitu strategic application, key application application, 4 yang ketiga high potential application, 4 support application. Di sini ada penjelasan digital transformation strategi template-nya. Jadi beberapa itu kayak continuous learning culture, lean, customer experience and touch integration, data driven action, improvement. Next, selanjutnya roadmap implementasi strategi. Di sini ada beberapa fase-fase, ada 4, yaitu fase fondasi, integritas, omnichannel, inovasi. Fase pertama itu fondasi, yaitu upgrade jaringan. Yang kalau fase kedua itu integrasi, ya implementasi sistem ERP terpusat dan integrasi pos di seluruh cabang toko. Fase ketiga itu peluncuran mobil aplikasi CRM dan integrasi eksternal. 4. Fase keempat itu inovasi, penerapan AI, business intelligence, otomatis rantai pasok tingkat lanjut. Estimasi dampak terhadap kinerja. Untuk estimasinya itu ada 35% peningkatan efisiensi operasional. Dampak transformasinya itu penerapan perencanaan strategis, informasi memberikan manfaat nyata bagi perusahaan. Akurasi data stok inventaris meningkat hingga 99,2%. Waktu pemulihan pelaksanaan rangkaian berkurang dari 2 hari menjadi kurang 3 jam. Memaksimalkan ROI, return on investment, teknologi informasi secara struktur. Kesimpulannya yaitu hasil mini proyeksi yaitu 1. Penyelenggaraan strategis dalam kurung bisnis admin perencanaan IT atau IC terbukti menjadi jembatan utama antara visi bisnis perusahaan dengan eksekutif teknologi tara. 2. Prioritas investasi teknologi. Penggunaan metode analisis SWOT balance cost MC Marketing Grid membantu organisasi menentukan prioritas pengembangan aplikasi secara objektif. Peningkatkan daya saing organisasi integrasi atau struktur, meningkatkan kualitas layanan, kecepatan pengambilan keputusan, dan daya saing di era digital. Keempat, pengembangan keterampilan analitis. Mini project ini melatih kemampuan teknis analitis, pengambilan keputusan strategis dalam penyusunan dokumen organisasi di dunia nyata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.